Peradaban mengandung esensi yang kompleks, mencerminkan kemajuan material dan ketinggian akhlak. Ketika kita berbicara tentang peradaban, kita akrab dengan pencapaian teknologi dan inovasi yang membawa kemudahan dalam hidup. Namun kemajuan ini seringkali perlu dipadukan dengan nilai-nilai moral dan etika untuk benar-benar menciptakan peradaban yang unggul. Tanpa akhlak yang bermutu, pencapaian material bisa menjadi kosong, bahkan berbahaya. Dalam era modern saat ini, kita menyaksikan kemajuan yang pesat dalam berbagai bidang. Teknologi komunikasi, transportasi, dan pendidikan telah memberikan akses informasi dan konektivitas yang lebih luas. Namun, momen-momen kemajuan ini tak jarang menimbulkan deretan masalah baru, seperti kesenjangan sosial dan perilaku tidak etis dalam bisnis. Disinilah pentingnya menanamkan akhlak yang tinggi, agar kemajuan material tidak membawa kepada kehampaan spiritual. Ketinggian akhlak sebagai pilar peradaban menjadi sangat penting untuk memastikan kemajuan materi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Akhlak yang baik seperti kejujuran, solidaritas, dan rasa tanggung jawab sosial akan memperkuat fondasi masyarakat. Dengan mengedepankan nilai-nilai luhur ini, kita bisa melihat bagaimana individu dan komunitas bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan lingkungan yang sehat dan berkelanjutan. Ketika kita mengamati peradaban yang pernah ada, kita dapat melihat bahwa kemajuan yang abadi selalu didukung oleh ketinggian akhlak. Misalnya, peradaban Paderban yang mampu menginspirasi generasi demi generasi, bukan hanya karena pencapaian teknologinya, tetapi juga karena nilai-nilai moral yang mereka anut. Sebagai contoh, peradaban yang merangkul keadilan dan perhatian kepada sesama selalu meninggalkan dampak positif yang jauh lebih mendalam. Dengan demikian, peradaban mempunyai dua sisi yang tak terpisahkan: kemajuan material dan ketinggian akhlak. Masyarakat yang bijak adalah yang mampu menemukan keseimbangan, mengintegrasikan teknologi dengan nilai-nilai luhur. Untuk membangun peradaban yang selaras, diperlukan kesadaran kolektif, bahwa keberhasilan tidak hanya diukur dari hasil material semata, tetapi lebih kepada dampaknya bagi umat manusia. Akhirnya, tantangan kita saat ini adalah menciptakan peradaban di mana kemajuan material dan akhlak beriringan. Dengan meletakkan akhlak sebagai pemandu dalam setiap langkah kemajuan, kita bisa menyongsong masa depan yang memancarkan keadilan, kedamaian, dan keharmonisan. Hanya dengan cara ini, peradaban kita akan menjadi warisan yang berharga untuk generasi yang akan datang. Peradaban yang maju seringkali berakar dari akhlak yang baik. Dalam masyarakat, akhlak menjadi landasan moral yang mengarahkan individu untuk bertindak dengan etika dan tanggung jawab. Ketika nilai-nilai luhur ini ditegakkan, individu merasa terikat untuk berkontribusi positif terhadap kemajuan kolektif. Hal ini menciptakan sebuah ekosistem sosial yang subur, di mana keadilan dan saling penghormatan menjadi norma yang dijunjung tinggi. Sungguh, akhlak bukan sekadar kata, ia adalah tindakan yang membangun, menyatukan, dan memajukan peradaban. Mana mungkin peradaban bisa bertahan tanpa komitmen terhadap akhlak? Dalam konteks ekonomi, misalnya, kejujuran dalam berbisnis dan integritas dalam transaksi merupakan kunci untuk membangun kepercayaan antara pelaku ekonomi. Kepercayaan ini adalah fondasi untuk pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi yang bermanfaat. Ketahuilah, akhlak bukan hanya berimbas pada individu, tetapi juga kepada masyarakat secara keseluruhan. Tindakan satu orang dapat memicu reaksi berantai yang mengubah wajah peradaban. Kini, peradaban dunia semakin menghadapi tantangan besar, mulai dari krisis lingkungan hingga ketidakadilan sosial. Dalam menghadapi masalah-masalah ini, akhlak harus menjadi dorongan utama dalam pencarian solusi. Nilai-nilai seperti empati, keadilan, dan penghargaan terhadap keragaman harus ditanamkan dalam setiap individu, agar mereka menjadi agen perubahan. Ketika akhlak diterapkan dalam kebijakan publik, ini akan menghasilkan sistem yang lebih adil dan efisien, mendorong penemuan baru yang sejalan dengan prinsip-prinsip etis. Disinilah pendidikan berperan vital. Mendidik generasi muda dengan nilai-nilai akhlak membantu menciptakan pemimpin masa depan yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas. Melalui pendidikan yang menekankan etika, kita bisa menyiapkan individu yang tidak hanya fokus pada ekuitas material, tetapi juga kesetaraan sosial. Jika setiap individu memahami porsi tanggung jawab sosialnya, maka peradaban pun akan bergerak menuju kemajuan bersama. Akhirnya, untuk mencapai peradaban yang sejati, kita harus terus-menerus berinvestasi dalam akhlak. Ini bukan sekadar tugas individu, tetapi tanggung jawab kolektif.
Dengan memperkuat fondasi akhlak, kita tidak hanya membangun peradaban yang lebih baik, tetapi juga memicu gelombang kemajuan yang tak terhentikan. Semua makhluk hidup berhak untuk hidup dalam peradaban yang beradab, berlandaskan nilai-nilai etika. Mari kita menjadi pendorong akhlak dalam peradaban, demi masa depan yang lebih cerah. Peradaban Islam yang cemerlang pernah mencorakkan sejarah dunia dengan ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang megah. Namun, zaman telah berlalu dan banyak aspek perlu dihidupkan semula untuk meneruskan legasi ini. Dalam proses membina semula, langkah pertama adalah dengan memperkukuhkan pendidikan. Pendidikan yang berasaskan nilai-nilai Islam serta kajian kritis menjadi teras kepada pembinaan generasi yang berilmu dan berintegriti. Masyarakat Muslim perlu kembali kepada asas, memahami ilmu agama dan sains dalam konteks yang harmoni. Pengajian Al-Quran dan Sunnah seharusnya dipraktikkan bersama kajian sains modern, agar dapat melahirkan pemikir yang intelektual dan berinovasi. Melahirkan tokoh-tokoh ilmuwan yang mampu menyumbang kepada teknologi dan pemikiran global merupakan aspek vital dalam memperkasa peradaban Islam yang kukuh. Selain pendidikan, aspek seni dan budaya juga perlu dipelihara dan diperkembangkan. Kesenian Islam, dari seni bina masjid hingga kaligrafi, berperanan penting dalam mencerminkan nilai-nilai Islam. Generasi muda perlu didedahkan dengan akar budaya ini, agar mereka dapat mencipta karya-karya baru yang sesuai dengan zaman. Aktiviti seni yang merangkumi musik, teater, dan film harus berlandaskan prinsip-prinsip Islam tanpa meninggalkan elemen creativity. Pembinaan semula peradaban tidak lengkap tanpa kerjasama dan solidarity antara negara-negara Islam. Kerajaan dan rakyat perlu bersatu padu, berkongsi sumber daya dan membangunkan jaringan ekonomi yang berdaya saing, di mana setiap individu boleh menyumbang kepada kemakmuran bersama. Inisiatif perdagangan antara negara Islam harus diperhebat bagi membina daya tahan ekonomi yang lebih kukuh. Akhirnya teras kepada semua usaha ini adalah penghayatan kepada nilai-nilai kemanusiaan. Peradaban Islam seharusnya menjadi teraju dalam membina dunia yang lebih baik. Nilai seperti keadilan, toleransi dan kasih sayang harus ditanam dalam sanubari setiap individu. Keterlibatan dalam aktiviti kemanusiaan dan diaspora sosial dapat membantu menjalin hubungan lebih erat antara masyarakat. Peradaban yang dibina dengan cinta dan keikhlasan akan menghasilkan dunia yang harmoni dan bersatu. Melalui pendekatan yang sistematik dan bersepadu ini, peradaban Islam bukan hanya mampu bangkit semula, tetapi juga bersinar di pentas dunia. Kesadaran dan usaha yang kolektif akan menjamin kejayaan dalam membina semula peradaban Islam yang gemilang demi masa depan yang lebih cerah. Dengan sokongan pendidikan, budaya, kerjasama, dan nilai kemanusiaan, impian ini akan menjadi kenyataan.